Dinas Sosial Kabupaten Maibrat melakukan pembayaran uang bantuan pangan non-tunai atau BPNT triwulan pertama dari Januari hingga Maret tahun 2022 kepada 2.766 keluarga penerima manfaat atau KPM. Pembayaran dibuka langsung Sekda Maibrat melalui Asisten 2 Engelbertus Turot, didampingi Kepala Dinas Sosial, Magdalena Tenau, dan Kepala Kantor Pos Sorong, Rabu, tanggal 16 Maret tahun 2022, di Aula Sekretariat Daerah Kabupaten Maibrat, di Kumurkek. Turut hadir pada kesempatan tersebut, Kapolsek Aifat, Ibda Putu Ajastia Sandifta, dan Ramil Aifat, Komunitas Intelijen, perwakilan Kepala Distrik, seluruh KPM, dan para insan pers. Pembayaran dilakukan pihak kantor Pos Sorong selama 2 hari, yakni dari tanggal 16 hingga tanggal 17 Maret di Kumurkek. Dalam sambutannya, Engelbertus berharap uluran pemerintah pusat melalui Kemensos tersebut dapat berguna bagi keluarga penerima manfaat. Kepada KPM, dia pun berharap sedikit bantuan yang didapat kiranya digunakan baik untuk hal yang positif dalam keluarga. Engelbertus juga sampaikan terima kasih dan penghargaan buat Kepala Dinas Sosial dan Kantor Pos Sorong atas sinergitas yang baik sehingga bansos ini dapat tersalur, termasuk aparat keamanan yang turut mengawal proses pembayaran ini. Menurutnya, di masa pandemi ini pemerintah telah memberi banyak bantuan sosial kepada warga, terutama uang. Ia mengatakan bila KPM memanfaatkan itu untuk hal-hal positif seperti membuat usaha dan sebagainya, termasuk menyisihkan sedikit buat perpuluhan di gereja, tentu akan berdampak baik untuk keluarga di dalam rumah tangganya. Sekali lagi kami atas nama pemerintah menghimbau kepada semua keluarga bahwa bantuan dari pemerintah ini digunakan secara baik untuk kepentingan keluarga. Sisihkan berapa untuk perpuluhan di gereja. Jangan kasih ketogel, tegas Engelbertus. Senada disampaikan Kadis Magdalena Tenau, ia mengatakan bantuan yang diberikan pemerintah dalam rangka pandemi COVID-19 ini kiranya tak dilihat dari besar dan kecilnya bantuan. Namun inilah perhatian pemerintah yang mesti disyukuri dan digunakan dengan baik untuk kebutuhan makan minum, termasuk biayain berobat apabila sakit. Apalagi membeli minuman keras dan rokok, sama sekali tidak dianjurkannya. Diharapkan juga dengan modal ini bisa dimulai hal-hal yang kecil seperti jual pinang, jual BBM, jual kue dan lain-lain sehingga ada pendapatan setiap bulan. Karena kan bukan cuma satu kali ini saja dapat bantuan, tetapi sudah dimulai sebelumnya juga, kata Kadis. Kemudian, dia mengatakan bantuan tahun ini tak sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Lantaran program bantuan tahun ini di bawah pengawasan ketat Kejaksaan dan BPK RI untuk daerah seluruh Indonesia, dan bukan lagi dibayar melalui bank daerah maupun swasta, hanya lewat kantor pos, dan dalam bentuk tunai, bukan lagi sembako. Kemudian persyaratannya sudah tidak bisa lagi diwakili, tetapi oknum KPM yang bersangkutan yang datang dengan membawa KTP, hanya yang bisa diwakili cuma mereka yang kategori kelompok berkebutuhan khusus seperti lansia atau orang cacat, dengan catatan tunjukkan KTP mereka yang berkebutuhan khusus, jelas Kadis Sosial. Saat yang sama, Kadis Magdalena mengusulkan ke pemerintah pusat dalam hal ini Kemensos RI agar pembayaran berikut harus dilakukan secara kolektif. Hal itu diusulkan pertimbangan kondisi geografis wilayah Papua yang secara umum tak mendukung proses pembayaran yang optimal, termasuk juga situasi Kamtipmas yang kurang menjamin. Yang berikut adalah masalah biaya transportasi yang sangat tinggi, dan tidak sebanding dengan uang yang mereka terima. Jadi diharapkan agar pembayaran berikut harus pemerintah ambil kebijakan dilakukan secara kolektif, pinta dia. Kepada wartawan, Kadis Magdalena Tenau melaporkan bahwa total KPM di Maibrat yang terdata sebagai penerima BPNT ada sebanyak 2.766 KPM, di mana per KPM berhak menerima 200.000 per bulan, karena 3 bulan dari Januari hingga Maret, jadi totalnya 600.000 per KPM. Dengan program bantuan sosial tunai dan juga bentuk bantuan tunai ini tetap masih dalam rangka pandemi COVID, per keluarga penerima manfaat atau KPM 200.000. Nah ini 3 bulan, Januari, Februari, Maret, berarti 600.000 per keluarga penerima manfaat atau KPM. Ini 3 bulan kita bayar. Kemudian himbauan kami kepada keluarga penerima manfaat, tidak dilihat dari besar kecil, tapi ini namanya bantuan dari pemerintah. Karena peduli dari pemerintah pusat maupun pemerintah sosial ini dalam rangka pandemi COVID. Diharapkan agar dapat digunakan dengan sebaik mungkin, terutama untuk belanja, makan, minum untuk keluarga.
dan tidak untuk pakai beli rokok atau beli minuman keras. Kemudian ini tahun-tahun kemarin juga bantuan yang sama sudah dapat. Diharapkan juga bukan harus memulai dari hal yang besar, tidak. Dengan modal yang ini walaupun 600 ya bisa dimulai dengan usaha kecil-kecilan, mungkin taruh BBM atau jual pinang atau kue atau dan sejenis apapun, sehingga mulai jadi budaya. Karena ini cuma satu kali dapat bantuan terus, ini sudah mulai dari 2017 sampai sekarang. Dan kalau dari sejak itu digunakan sebagian dari dana ini dipakai mulai untuk usaha kecil-kecilan, misalnya jualan pinang atau kue atau sejenisnya, sehingga ada pendapatan setiap bulan. Dan lama-kelamaan kan punya uang sendiri. Jadi jangan punya prinsip bahwa uang berapa di situ. Jadi begitu terima uang langsung masuk warung atau diambil oleh suaminya pergi minum dan segala macam. Jangan. Ini namanya bantuan. Bantuan itu dikasih tidak berulang-ulang dan dikasih tidak digunakan untuk hal yang tidak bermanfaat. Dia digunakan untuk kesejahteraan keluarga. Kemudian tahun ini tidak sama dengan program yang sebelumnya. Ini ketat sekali. Ini dimonitoring langsung oleh kejaksaan dari BPKP seluruh Indonesia. Sekarang dari Himpunan Bank Negara dulu, misalnya lewat Mandiri, BNI atau BTN, BRI, tapi sekarang seluruhnya sudah dilimpahkan ke kantor pos se-Indonesia dalam bentuk tunai. Kalau himbara-himbara itu dulu dalam bentuk non tunai, jadi mereka gesek-gesek lalu pilih bahan makanan dan seterusnya. Tetapi sekarang yang dalam bentuk dalam pandemi ini, jadi kantor pos langsung tunai. Seluruh Indonesia ini kantor pos yang mitra untuk mereka punya program. Kemudian persyaratannya yaitu tidak lagi diwakili-wakili. Jadi langsung yang bersangkutan keluar ke penerima manfaat tetap yang bersangkutan, jadi datang dengan membawa KTP yang asli. Nanti langsung dibayar di tempat. Kemudian yang hanya bisa diwakili hanya kelompok yang berkebutuhan khusus. Dalam hal ini siapa? Lansia, kemudian orang cacat. Itu yang bisa diwakili. Sekalipun diwakili, tapi tetap mengambil lansia atau orang cacat punya KTP atau keluarga. Yang mewakili siapa? Suami atau istri atau anak atau cucu. Di luar dari hubungan itu tidak bisa dilayani. Ini bukan dari keluarga sosial atau dari daerah yang membuat aturan, karena ini ketentuan dari pusat dan sudah dimonitor langsung, kita tidak bisa bermain-main. Sebenarnya masyarakat karena selalu dan seterusnya menerima program ini dengan persyaratan ada sebagian besar warga yang belum memiliki KTP elektronik. Nah, ini kan sangat disayangkan. Sebetulnya sebuah negara yang sudah berdomisili tetap di suatu tempat, kampung atau distrik, minimal sudah harus membuat rekaman lengkap. Karena apa? Sekarang nanti ke depan itu semua sudah berbasis elektronik semua, tidak ada lagi manual. Jadi tidak ada yang disalahkan dalam hal ini. Jadi sudah waktunya sudah sampai pada seluruh masyarakat. Diharapkan kalau yang belum memiliki KTP ini segeralah pergi membuat rekaman KTP di kantor Capil dengan kesadaran sendiri. Jangan tunggu-tunggu lagi, karena bantuan dari mana saja, dari pemerintah pusat atau dari pemerintah pusat atau kabupaten maupun bank dunia sebetulnya identitas dari setiap penerima itu yang dibutuhkan. Karena uang negara pasti diperlukan dengan identitas tadi. Kemudian satu lagi, himbauan kepada pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Sosial mengenai usulan mekanisme pembayaran bantuan pangan tunai BBNT atau sembako secara kolektif. Mengapa? Pertama, di seluruh wilayah Papua dan Papua Barat dan Papua kita tahu kesulitan. Yang pertama, misalnya di Maibrat, kami usul pembayaran secara kolektif karena alasannya satu, beberapa distrik dan kampung itu Kamtibmas ini tidak menjamin baik untuk keluarga penerima manfaat atau KPM petugas pemerintah. Yang kedua, geografis yang sulit dijangkau. Yang ketiga, transportasi yang tinggi tidak sebanding dengan bantuan yang mereka terima.
Uang yang mereka terima cuma 600. Transportasi mobil yang mereka pakai misalnya Hari Raya dan Hari Raya itu 3 juta. Terus kemudian satu lagi, kita mau tempel nama di kantor distrik atau kantor kampung, ini juga nanti memicu konflik. Kenapa? Karena seluruh masyarakat di Kabupaten Maibrat ini yang berpendapatan rendah yang masuk dalam kelompok yang mendapat bantuan ini tidak semua mendapat bantuan. Nah, ketika kita tempel data dan tempel DNBA by name by address di kantor kampung itu kantor distrik, itu mereka pasti ribut. Yang tidak namanya tidak masuk itu pasti memicu konflik sosial. Karena itu pola yang kami pakai selama ini dan mekanismenya, kami lewat pendamping tenaga kesejahteraan sosial kecamatan atau TKSK. Mereka yang distribusi nama tidak tempel. Sudah pernah kami coba, karena kami tempel undangan, ada yang baca nama jadi mulai mabuk, rusak, cuci materi segala macam karena namanya tidak masuk. Nama yang masuk pun itu tidak kita manual dengan kita ini kerja ini di aplikasi sistem informasi kesejahteraan atau next generation 6G. Jadi semua data-data yang masuk kita kirim, mereka olah di pusdatin di Kementerian Sosial. Nanti setelah itu yang memenuhi syarat terutama KTP dan kartu keluarga nanti mereka kirim ke mereka. Jadi macam ini BNB-nya mereka kirim ke kantor pos, nanti kan BNB-nya dari kantor pos. Kami usul mekanisme pembayaran secara kolektif dengan pertimbangan tadi. Nanti masih di wilayah distrik dan kampung tertentu tidak menjamin keamanan baik untuk terwujud menurut KPM dan pun petugas pemerintah. Yang kedua geografis. Yang ketiga transportasi yang tinggal. Yang keempat, kita bayar secara kolektif baik kepada perwakilan keluarga penerima manfaat yang datang ataupun kepada penanggung TKSK, karena nanti mereka bisa kembali dan menyerahkan langsung kepada mereka. Karena kenapa? Kemudian dikeluarkan kerabat orang Papua ini kan misalnya dari satu kampung semua kan saling tahu, daftar nama sudah dibagikan, warga jemaah satu distrik, tidak mungkin uang itu diselewengkan atau dapat atau dihilangkan atau dikorupsi, itu tidak mungkin, kemungkinan kecil. Itu kan pasti dengan isti-isti lagi. Nah, karena itu kita berharap ke depan, kita juga sudah bersurat ke Menteri untuk mekanisme pembayaran bantuan pengelolaan sembako di wilayah khususnya di Maibrat kalkulasi secara kolektif, bukan serta-merta langsung seluruhnya 2.766 itu kolektif, tidak. KPM yang datang langsung tidak bayar, KPM yang tidak datang itu tidak bayar lewat saudara dan keluarga dan segala macam dengan identitas, kemudian lewat pendamping itu masuknya kolektif karena pertimbangan itu. Totalnya berapa? 2.766 seluruh Maibrat. untuk seluruh. Lalu yang mereka yang tidak dapat itu bagaimana nanti solusinya? Ini untuk yang mereka yang tidak dapat, sebenarnya mereka tidak dapat juga. Ini kan persoalan data yang diproses di pusat. Jadi kita punya masyarakat di Maibrat ini, di Papua ini, supaya mereka terbanyak sekali mendapat bantuan. Ya, ada tangan kasih, kemudian ada juga bantuan-bantuan macam dari kementerian sudah banyak sekali bantuan yang program reguler yang tiap bulan dapat 600, kemudian kemarin miskin ekstrim dapat 900, nanti miskin itu dari APBN ini nanti lagi ke depan dapat itu 900 lagi. Nah, bantuan banyak ini, jadi masyarakat juga jangan terlalu malas-malas dan segala macam dan tidur lah berharap dengan bantuan ini, tapi ya coba kembali seperti orang tua tempo dulu. Kita punya lahan-lahan tidur ini kan banyak sekali, diharapkan tak olah, ubahlah kebun kah, bertanam kah, apa ikan di danau sana kah. Nah, yang tidak dapat sebenarnya bukan tidak dapat, tapi nanti secara bertahan, karena kita menunggu mekanisme proses data di kementerian. Nanti ini yang dapat dulu, nanti program berikut atau susulan pasti yang belum pasti masuk. Dan kita berharap juga maksudnya pemerintah di daerah kalau sudah ada APBN coba di-sharing dengan APBD lah, sehingga yang tadi tidak dapat itu bisa masuk lagi lah. Jadi sehingga tidak ada konflik sosial begitu. Jadi kita mau berharap semua ke APBN, sedangkan kemampuan juga terbatas karena siang itu Nusantara ini. Jadi kita berharap juga dari APBD untuk sharing sehingga yang sudah dapat di pusat ya sudah, yang belum dapat ya kita masukkan dengan APBD, masuknya begitu sehingga tidak ada kecemburuan sosial atau konflik sosial. Salah satu penerima manfaat, Alexander Ta'a mengaku berterima kasih kepada pemerintah atas bantuan tersebut. Menurutnya, nominal yang diterima sudah lebih dari cukup dalam rangka memenuhi kebutuhan sehari-hari di masa pandemi ini.
Bantuan ini kalau mau dilihat dari para pengusaha, itu sangat kecil. Tapi bagi kami masyarakat, bantuan ini sangat besar. Dan saya secara pribadi sangat berterima kasih kepada pemerintah yang telah memberikan berbagai jenis bantuan, kata Alex. Saya akan menyampaikan ucapan terima kasih banyak kepada pemerintah yang mana tetap peduli terhadap kami masyarakat kecil, khususnya masyarakat yang ada di Kabupaten Maibrat. Pertama, dengan adanya bantuan ini, kami menyampaikan apresiasi. Dan kami tidak melihat dari besar banyak jumlahnya uang, tetapi kami melihat dari kepedulian pemerintah terhadap kami masyarakat kecil. Itu yang penting kami nyatakan terima kasih banyak. Di khusus di dinas sosial ini kami memang masyarakat khusus Kabupaten Maibrat kan banyak mendapatkan bantuan dari pusat. Satunya adalah tangan kasih dan satu bantuan adalah melalui kartu Indonesia Sejahtera, dan sekarang adalah program penyaluran BPNT atau sembako. Banyak program yang kita pusat bantu kepada kami melalui dinas sosial Kabupaten Maibrat. Yang mana hari ini kami akan mendapatkan bantuan penyaluran dana yang hampir banyak dalam ruangan ini. Kami adalah masyarakat kecil, masyarakat Maibrat yang ada hari ini padati di ruangan sekretariat daerah ini. Kami siap untuk menerima bantuan. Dari Maibrat, Papua Barat, RNC TV mengabarkan.